Ada sebuah laporan terbaru ini ya terkait dengan konflik Israel Palestina di sana, dan laporan ini dari Komite Kebebasan Serikat Pekerja Palestina, yang serikat tersebut mengatakan kalau penargetan terhadap jurnalis Palestina ini lebih jauh melampaui pembunuhan, melukai, penangkapan atau pencegahan peliputan media. Serikat Jurnalis Palestina mengatakan kalau Israel ini telah membunuh sebanyak 706 warga Palestina dari keluarga jurnalis di jalur Gaza sejak dimulainya perang genosida pada Oktober 2023 lalu. Bahkan dalam laporan itu, Tribuners menyebut bahwa hal itu telah berkembang menjadi fase yang jauh lebih berbahaya dan brutal. Alasannya dimungkinkan karena penargetan ini dilakukan dalam upaya nyata untuk mengubah pekerjaan jurnalistik menjadi beban eksistensial yang dibayar oleh anak-anak, istri, ayah, dan ibu para jurnalis. Organisasi tersebut mengatakan kalau serangan terhadap keluarga jurnalis telah menjadi pola sistematis yang berulang sepanjang tahun 2023 hingga saat ini. Kalau mereka menekankan kalau bukti yang tersedia ini menunjukkan bahwa pembunuhan tersebut bukanlah konsekuensi insidental dari perang. Berdasarkan angka yang terdokumentasi, sekitar 436 anggota keluarga jurnalis ini gugur sebagai martir pada tahun 2023. Kemudian diikuti oleh sekitar 203 pada tahun 2024 dan 67 pada tahun 2025. Organisasi ini menggambarkan apa yang mereka sebut sebagai ibaratnya pergeseran kualitatif Tribuners dalam pelaksanaan pendudukan di 3 tingkatan. Jadi 3 tingkatan ini adalah pertama, pergeseran dari penargetan individu ke penargetan kolektif. Kemudian yang kedua, mengubah jurnalisme ini menjadi ancaman bagi kehidupan pribadi dan keluarga. Dan yang ketiga, membongkar lingkungan sosial yang mendukung media independen. Serikat Jurnalis Palestina ini menyerukan penyelidikan internasional independen dan tindakan mendesak dari organisasi HAM dan kebebasan pers di tingkat lokal, Arab, bahkan internasional. Selain itu, mereka juga menuntut perlindungan internasional bagi jurnalis Palestina dan keluarga mereka, serta dimasukkannya kejahatan-kejahatan ini dalam upaya pertanggungjawaban hukum internasional yang sedang berlangsung. Kalau tadi kita membicarakan nasib jurnalis dan genosida di Gaza, ada rencana baru Israel Tribuners yang cukup kontroversial di Palestina. Tapi sebelumnya, partai sayap ekstrem kanan Israel, Otzma Yehudit, yang dipimpin oleh Menteri Keamanan Nasional Israel yang ekstremis Itamar Ben-Gvir, ini kabarnya tengah mengajukan rancangan undang-undang baru. Tujuannya apa? Yaitu untuk membatasi seruan azan di masjid-masjid melalui kontrol yang lebih ketat dan tentunya mekanisme penegakan hukum yang lebih tegas. Partai ini menggambarkan proposal itu sebagai perubahan dramatis dalam cara pihak berwenang untuk menangani apa yang mereka sebut sebagai kebisingan dari masjid. Nah, dalam sebuah pernyataan, Ben-Gvir ini mengklaim kalau kebisingan muazin yang tidak wajar ini merusak kualitas hidup. Anggota Knesset Vogel yang memperkenalkan RUU tersebut mengatakan kalau masalah ini bukan masalah agama lagi tetapi terkait kesehatan. Vogel juga menyerukan undang-undang yang tegas untuk membatasi apa yang ia gambarkan sebagai pelanggaran hukum sistematis ini. Nah, untuk rancangan undang-undang tersebut kabarnya memberikan wewenang luas kepada polisi Israel untuk menghentikan siaran, kemudian menyita pengeras suara jika terjadi pelanggaran, dan mengenakan sanksi finansial yang berat. Untuk denda sendiri ini kabarnya bisa mencapai $13.500 Amerika dengan dana yang nantinya dialokasikan ke apa yang disebut dana penyitaan. Pihak partai Otzma Yehudit mengatakan kalau usulan ini berbeda dari upaya sebelumnya untuk mengekang azan dengan menetapkan sistem perizinan dan pengawasan formal sambil secara tajam meningkatkan sanksi. Partai sayap kanan ekstrem Israel ini juga mengklaim bahwa langkah-langkah tersebut dimaksudkan untuk melindungi kesehatan pemukim Yahudi Israel dan kualitas hidup mereka.
Nah, Tribuners, di tengah beragam ancaman dan protes dan juga terkait dengan proses penyelamatan diri di Gaza ya, sayap bersenjata Hamas, Brigade Izz al-Din al-Qassam, secara resmi mengonfirmasi kematian juru bicaranya yang dikenal sebagai Abu Obaidah serta mantan pemimpin Hamas di Gaza, Mohammed Sinwar, dalam perang di jalur Gaza. Dari Al Jazeera ini melaporkan bahwa konfirmasi tersebut disampaikan melalui pernyataan video pada Senin lalu 29 Desember dan pernyataan ini sekaligus menandai pengakuan resmi pertama Hamas atas kematian Abu Obaidah. Nah, Abu Obaidah, Tribuners, ia dikenal sebagai sosok yang selama lebih dari 2 dekade menjadi wajah komunikasi militer kelompok tersebut. Untuk pernyataan ini sendiri, Brigade Al-Qassam juga memperkenalkan juru bicara baru. Juru bicara ini tampil mengenakan penutup wajah. Ia untuk pertama kalinya mengungkap identitas asli Abu Obaidah. Jadi nama asli Abu Obaidah ini disebut sebagai Hudzaifah Samir Abdullah Al-Kahlut. Ia menegaskan bahwa gelar dan peran Abu Obaidah kini diwarisi oleh para penerusnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.